pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nah teman-teman, kita baru aja nyanyiin lagu Guruku Tersayang karena berkaitan dengan tema podcast kita kali ini, yaitu podcast Hari Guru Nasional bersama Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang ada di rumah, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya, tentunya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah teman-teman, bertemu lagi dengan saya Narta Aulia dan rekan saya Nerita Anggreni di podcast Semanema. Nah teman-teman, podcast Semanema kali ini kedatangan tamu spesial loh. Siapa sih kira-kira tamunya? Siapa tuh kak? Nah kali ini di samping saya ada Bapak Kepala Cabdin Pendidikan Wilayah 2 Provinsi Jawa Tengah. Supaya teman-teman yang ada di rumah gak penasaran siapa sih beliau, yuk kita berbincang-bincang bersama Bapak Kepala Cabdin Wilayah 2 Provinsi Jawa Tengah. Apa kabar Bapak? Selamat datang di SMA Negeri 1 Mayong. Selamat datang. Nah Bapak, karena saya pernah mendengar ya Bapak, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang nih Pak. Nah supaya Bapak ini sayang sama kita semua, boleh dong Pak coba memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Perkenalkan diri, nama saya Haris Wahyudi. Boleh panggil Pak Haris, boleh Pak Yudi, ya, terserah yang mana yang paling gampang, paling mudah. Oke Bapak Haris, gimana sih Pak kesan Bapak saat berkunjung di SMA Negeri 1 Mayong? Ya, bagus lah. SMA Negeri 1 Mayong bagus. Sepintas dulu saya pernah ke sini dari depan, walaupun kelihatannya kecil, tapi setelah sampai di dalam lingkungannya sangat luas. Dan satu hal lagi yaitu lingkungannya sangat sejuk. Wah, terima kasih nih Pak buat apresiasi untuk Semanema ini. Nah Bapak, sebenarnya Bapak Haris sendiri itu sudah berapa kali Pak berkunjung ke SMA Negeri 1 Mayong ini Pak? Seingat saya 2 kali ya. Yang pertama yaitu waktu IHT. Nah, yang kedua kali ini. Nah, kunjungan yang kedua ini Pak, apa sih Pak tujuan utama Bapak datang kembali ke SMA Negeri 1 Mayong Pak? Apakah karena suasananya Pak, atau karena tugas yang lain Pak? Ya, seperti biasa yaitu tugas yang lain, yaitu saya dan kawan-kawan akan melakukan PKKS ya. PKKS itu adalah penilaian kinerja kepala sekolah selama 1 tahun. Nah, gitu. Mengenai penilaian kepala sekolah, nah kenapa sih Pak perlu dilakukan kunjungan tersebut? Apakah sangat penting bagi Cabdin sendiri Pak? Ya, dikatakan penting ya penting. Kalau dikatakan tidak, yang jelas banyak pentingnya lah ya. Jadi banyak ya Pak manfaat dari PKKS itu untuk Cabdin. Nah Pak, kalau untuk kami sendiri Pak, selaku warga sekolah dan sekolah ini sendiri, apa sih manfaat dari PKKS itu Pak? Ya, untuk siswa dan warga sekolah, yaitu yang jelas kalau penilaiannya bagus, berarti kinerja kepala sekolah kan bagus. Berarti penataan lingkungan, penataan organisasi, hubungan antara guru, murid, hubungan antara kepala sekolah, kemudian penyiapan sarana prasarana mesti baik kalau penilaiannya baik.
Wah, banyak sekali ya Pak. Iya. Berarti banyak sekali cerita dari sekolah-sekolah yang lain juga ya Pak yang sudah Bapak muat. Nah Pak, perjalanan karir Bapak yang sudah gemilang sampai menjadi Kacapdin Pendidikan Wilayah 2 ini Pak, perlu nih kita Pak mendapat cerita inspirasi dari Bapak, mulai dari Bapak bersekolah atau mulai dari Bapak berkuliah sampai saat ini Pak, Bapak berhasil menjadi Kacapdin Pak. Bagaimana sih Pak ceritanya? Ya, sekolah waktu kecil ya sama seperti Anda. TK, Hanya kalau dulu belum ada TK, kalau dulu ya langsung SD saja. Itu kan kalau sekarang masuk SD sudah bisa mengenal huruf, bisa sedikit-sedikit membaca. Kalau waktu itu ya SD sama sekali dari nol, tidak bisa baca tulis ya, itu dari SD, kemudian SMP normal lah seperti biasa. Hanya bedanya karena saya di SLTA-nya tidak di SMA seperti kamu, mungkin beda ya, yaitu di Sekolah Pendidikan Guru waktu itu namanya SPG. Kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi ya, masih dalam bidang pendidikan. Kemudian setelah tamat otomatis menjadi guru seperti Bapak Ibu guru. Nah Pak, mengenai Hari Guru Nasional nih Pak yang akan kita peringati tanggal 25 November besok, apa sih Pak menurut Bapak arti Hari Guru itu? Ya, Hari Guru ini adalah spesial ya sebagai teman-teman yang profesi guru seperti saya dulu. Yang jelas dengan Hari Guru ini kita dihargai sebagai pendidik lah, begitu, sebagai pendidik anak bangsa untuk menuju Indonesia emas. Oh, baik Pak. Berbicara tentang Indonesia emas Pak dan peran guru. Nah Pak, kita sekarang ini sangat dimiriskan sekali ya karena banyak sekali kasus-kasus di sekolah yang mana korbannya adalah para guru Pak dan yang menjadi pelaku tidak lain dan tidak bukan adalah siswanya sendiri. Itu kan sangat miris Pak. Dan mengenai tadi Pak, tahun 2045 kita akan menyambut generasi emas. Nah, bagaimana sih Pak menurut Bapak peran guru dalam membentuk terutama karakter siswa sekarang ini Pak, di era digital yang sekarang ini, agar Indonesia emas itu memang akan menguntungkan Indonesia Pak dan tidak berdampak buruk bagi kita di kehidupan selanjutnya Pak? Ya, peran guru terhadap dunia pendidikan ini adalah sangat besar ya. Untuk apalagi kita menuju Indonesia emas, tentunya kita tidak dituntut hanya bidang keilmuan saja, yaitu bidang intelektual, tapi moral juga perlu dibenahi. Pendidikan yang tanpa moral ini ya nanti bisa bisa salah sasaran, kurang menghormati, mentang-mentang pandai dan sebagainya. Nah itu peran guru ya mengarahkan ke sana. Sementara untuk masyarakat, untuk orang tua juga harus ada perannya juga. Nah Bapak, mengenai peran guru sekarang dan peran guru dulu zaman Bapak bersekolah Pak, tentunya kan sudah ada perbedaan Pak. Nah sekarang ini kan modelnya kita itu mengidolakan suatu tokoh Pak. Nanti kita bercita-cita ingin menjadi tokoh tersebut. Nah kira-kira Bapak yang berprofesi awalnya menjadi guru, kira-kira ada tidak Pak guru favorit Bapak yang berhasil menjadi motivator Bapak hingga sukses seperti sekarang ini Pak? Ya tentunya namanya sebagai pendidik dulu pada awalnya ya ini ya termotivasi pada salah satu guru. Contoh misalnya waktu saya kecil, waktu SD itu saya mau diikutkan lomba. Tapi namanya orang desa takut lomba itu apa, lomba dan sebagainya. Ini ternyata oleh bapak ibu tadi wali kelas saya itu dengan menjelaskan, membimbing, diberi pengetahuan, penjelasan, tidak usah perlu takut.
dan ikut lomba tidak harus juara, kamu sudah berperan di sana sudah bagus, sudah mewakili sekolah kita, gitu. Hanya begitu saja ya, akhirnya ya dengan rileks, dengan santai ikut lomba tanpa target. Sebenarnya yang penting mewakili, partisipasi ya jalan begitu ya. Itu. Wah, berarti sangat berkesan sekali ya Pak pengalaman tersebut Pak. Yeah. Nah Pak, apa sih Pak menurut Bapak tantangan terbesar yang dihadapi oleh guru saat ini dalam mengajar dan membimbing siswa? Karena siswa sangat ini kan sangat miris ya. Miris sekali. Dan tadi Bapak sebutkan, Bapak itu berhasil istilahnya sekarang itu nambah PD ya Kak, nambah PD terutama untuk lomba. Itu kan tidak lepas dari peran guru Pak. Tapi kembali lagi Pak, itu di zaman Bapak dulu waktu masih bersekolah. Dan tentunya sudah sangat jauh berbeda dengan zaman kita sekarang Pak. Yang jelas untuk tantangan bagi Bapak Ibu guru yang sekarang ini adalah harus mengikuti perkembangan zaman. Sekarang perkembangannya adalah IT, pengembangan teknologi, ya kita sesuaikan dengan keadaan sekarang. Kalau anak-anaknya bisa Android, bisa bisa nge-net kemana-mana, ya gurunya juga bisa nge-net. Juga begitu. Kalau dulu cukup alat peraga, mungkin hanya apa yang ada di sekitar. Nah ini ditambah lagi, ada yang menggunakan sentuhan teknologi lah begitu. Jadi yang jelas intinya perlu mengikuti perkembangan, jangan sampai sudah jadi guru terus tidak mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang sekarang gitu. Berarti harus menyesuaikan. Iya, harus menyesuaikan. Nah, kalau tidak menyesuaikan nanti ketinggalan ya. Anaknya sudah tahu kemana-mana berita hari ini apa, ada informasi apa, gurunya tidak tahu lah ini nanti kalau pas pembelajaran jadi tidak nyambung. Iya, menyesuaikan nanti jatuhnya Pak. Iya, jatuhnya begitu. Nah Pak, bagaimana sih Dinas Pendidikan mendukung dan menghargai upaya keras para guru sehari-hari? Yang jelas yang pertama untuk sehari-hari yaitu di bidang kedisiplinan ini kita tekankan. Nah, Bapak Ibu guru tiap hari ini bidang kedisiplinan harus hadir. Dan dibuktikan dengan masing-masing Bapak Ibu guru adalah sidik jari. Sidik jari itu ini ya, fingerprint ini sudah fotonya otomatis dinas sudah tahu. Oh hari ini Bapak guru ini di sekolah ini tidak masuk, langsung dinas sudah tahu. Minimal Canggih banget. Iya, ini sesuai dengan perkembangan teknologi tadi ya. Iya, nggak boleh kalah sama kita. Iya. Nggak mau kalah ini. Terus Bapak, apakah ada Pak inovasi atau proker dari Capjin Pak yang sedang dilakukan atau sedang direncanakan untuk meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan di wilayah Capjin juga ini Pak terutama? Ya banyak sekali lah, ada yang jelas ya, ada ini berkaitan dengan peningkatan mutu. Dalam peningkatan mutu ini Bapak Ibu guru didorong untuk ikut guru penggerak ya. Guru penggerak itu apa? Yaitu mulai dari merencanakan sampai melakukan demonstrasi pembelajaran, mulai memimpin dan sebagainya. Itu diharapkan mengikuti, dan ini adalah online ya. Jadi dapat dilakukan di sela-sela pembelajaran di rumah atau mungkin tadi ada 4 jam kosong. Ini diklat ya, ikuti diklat secara online. Jadi Pak, dengan perkembangan teknologi sekarang Pak, kita kan tentunya mudah berkomunikasi dimanapun dan kapanpun asalkan ada HP dan ada kuota ya Pak ya. Iya tentunya. Nah, tadi Pak, Bapak menyebutkan kita bisa berkomunikasi dengan cara online. Nah, kira-kira ada enggak Pak saran dari kebijakan untuk menciptakan kolaborasi Pak antara orang tua, pihak sekolah dan pihak masyarakat Pak untuk menciptakan atau membentuk karakter kita Pak sebagai generasi penerus ya Kak, karena kita itu jujur saja Pak, kalau tidak diarahkan pasti kita akan nyeleweng kemana-mana. Yang jelas ada
ada semacam kegiatan yang mewadahi berkaitan dengan peran serta orang tua masyarakat. Kalian udah pernah mengikuti Pelimara? Ya. Nah, itu adalah di sana ada peran orang tua, peran masyarakat, misalnya kunjungan ke tempat produksi, kunjungan ke tempat ini ya budaya atau mungkin lain-lain lah. Ini dari sisi itu peran masyarakat diikutsertakan. Bahkan kadang sekolah juga bisa mencari sumber dari orang tua yang profesional, misalnya sebagai pranoto coro didatangkan ke sekolah, sebagai orang usahawan bisa didatangkan sekolah untuk memberi trik dan sebagainya, mungkin berkaitan dengan ya apalah usaha apa yang diminati banyak orang gitu. Nah, Pak, bagaimana sih cara kita sebagai siswa dapat turut serta merayakan Hari Guru dan menghargai peran penting mereka? Sebagai siswa ya yang jelas menghormati lah. Anggap saja guru itu adalah orang tua kita kedua telah di rumah ya. Nah, itu kita hormati sebagai orang tua yang memberi ilmu kepada kita, mengajari ini tata susila, kesopanan dan sebagainya di sekolah. Sementara kalau di rumah kan ada orang tua kita gitu. Lalu Pak, ini penting sekali Pak. Harapan Bapak sebagai Kacapkin untuk masa depan pendidikan itu bagaimana Pak? Terutama dalam konteks peran guru dalam membentuk generasi penerus yang seperti tadi Bapak sampaikan, Indonesia akan menyambut Indonesia Emas tahun 2045. Bagaimana Pak peran guru agar tahun 2045 ini Indonesia memang mencetak generasi-generasi emas Pak? Yang jelas sebagai peran guru, seharusnya para Bapak Ibu guru menjadi fasilitator yang baik, bukan menjadi ya diktator, tapi sebagai fasilitator, memfasilitasi anak-anak ya untuk maju ke sana, memperoleh masa depan gemilang sampai Indonesia Emas tadi gitu. Nah, Bapak, untuk pertanyaan terakhir nih Bapak, pesan Bapak untuk kita sebagai siswa itu harus bagaimana ya Pak dalam menjalani pendidikan saat ini? Yang jelas ya begini ya, menjalani pendidikan ini kita belajar di sekolah ya, ini dengan senang ya. Pertama, jadi dengan belajar yang senang ini berarti kita akan memperoleh ilmu juga dengan senang, dengan rela hati, dengan tanpa paksaan, sehingga ilmu yang dapat diperoleh ini dapat dikembangkan secara maksimal, tidak terpaksa. Jadi membuat pelajaran tidak terpaksa, jadi diterima dengan menyenangkan, dilaksanakan dengan menyenangkan, dan semoga mendapatkan hasil yang menyenangkan. Oh, jadi sesuatu hal yang dilakukan dengan rasa senang akan membuat kita lancar dengan segala hal ya Bapak. Iya. Kendala itu akan hilang dengan rasa senang yang kita segala miliki. mungkin rasa lelah, rasa jengkel dan sebagainya akan hilang, akan sirna dengan kondisi yang senang ya. Seperti Anda misalkan menyenangi seorang cowok, nah itu kan ya Indir Pak. kan ya tidak kenal lelah itu. Wah, walaupun apa saja di mana aja tetap senang, lelahnya hilang. Apapun bisa diterima. Ini kayaknya teman-teman yang di rumah kesindir deh Pak banyak kan.
Oke Bapak, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang di podcast Semanema. Terima kasih juga. Semoga bermanfaat ya Bapak dan menjadi motivasi khususnya untuk kita sebagai pelajar. Ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman Anda semua warga sekolah dengan bincang-bincang ini menambah keakraban, menambah silaturahmi antara jajaran sekolah dengan dinas begitu. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak Haris Wahyudi SPD MPD sebagai Kepala Capdin Pendidikan Wilayah 2 Provinsi Jawa Tengah. Kita tepuk tangan. Iya. Pada akhirnya saya Nata Aulia dan Saya Nurita Anggraini. pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.